guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59 di video ketiga tentang seminar hias altar yang dilakukan di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Kali ini adalah puncaknya guys, kalian akan melihat bunga-bunga hias altar yang telah kalian lihat di video yang kedua itu susunannya betul atau tidak menurut Romo Yohanes Handi Sadeli PR. Langsung aja guys, inilah bunga hias altar karya lingkungan Agustinus. Untuk rangkaian bunga gereja boleh apa saja, karena tidak sedang tren bentuknya apa. Tapi kalau tempat kerumunan ini kayak bapak ada es cendol. usahakan cari bunga yang lebih rimbun, karena di kilo itu kan dia bentuknya kelompok. Kalau di depan pilon punya pilongan dulu kan tidak harus membeli. Oke, adanya ini nggak apa-apa, tapi kok kerasa nggak terlihat ini kayak es cendol di depan apa. Siasati dengan itu juga ya, ada, dan daunnya tidak mengganggu, membantu ya. Oke, kita lupakan dulu biar ada es cendol. Begitu ya. Oke, bahannya ada, tinggal dikembangkan dulu ya. Terima kasih. Kedua, rangkaian bunga dari lingkungan Andreas. Yang bikin ini Abdi. Ya. Ternyata benar. Ya. Yang lain jangan menjadi kecil hati, karena untuk sampai di detik ini lebih dari 2 tahun. Berapa tahun sudah? 15 tahun. Maka wajar bentuknya menjadi bagus karena sudah 15 tahun. Kalau yang baru hari ini pegang bunga, tunggu, mau sampai 15 tahun, 3 bulan kemudian sudah mulai mirip ini. Tenang saja. Oh iya, nomor catatannya. Karena ini nanti kan akan diberi kesempatan untuk merangkai bunga di hari Minggu. Sampai 3-4 bulan ke depan, kamu agak tutup mata saja. Karena kalau selalu dikomentari biasanya mundur. Oh iya. Ya. Nanti Romo komennya bagus. Ya. Karena pernah saya lupa menitip pesan, ini udah kasih latihan kok masih gini terus pada mundur lagi. Ya baru sekali, baru 2 kali pasti belum bagus. Ya. Saya diundang ke sini karena sudah lebih dari 40 tahun ngurusin bunga. Gitu, ya. Jadi ini. Nah, kita bicara bentuk. Dua-duanya segitiga, tapi menjadi berbeda. Yang bikin ini segitiganya lari kemana, Bu? Segitiga sama kaki, tapi divariasi bentuknya. Kakinya ketinggalan di sini. Jadi kalau diperhatikan, sama kakinya ujungnya tidak di atas. Ini sama kaki ujungnya di atas. Ini juga sama kaki ya, ujungnya, tapi ini ujungnya di sini. Nah itu juga baik, satu variasi yang baik. Jadi dan kalau pasangan mau nggak mau harus dibikin sebelahnya. Dan kombinasi warnanya juga baik. Belakangan saya mulai agak terkejut, bunga matahari masuk gereja ya. Ternyata dia kalau pagi lah, malam sampai pagi itu tunduk dia, tidur nyenyak. Begitu matahari terbit, kalau di dalam ruangan dia sampai siang makan. Nanti malam pasti dia akan tunduk. Ternyata tidak berubah sikap ketika dimasukkan ke gereja dalam bentuk rangkaian. Dan seperti tadi dikatakan, bahwa ini memungkinkan dipergunakan batangnya saja. Tapi sekali lagi jangan pakai ranting kering. Ini kan masih batang hidup, masih memungkinkan menjadi variasi. Dan ini membantu rangkaian menjadi tinggi. Baik.
Genvera. Saya bisa orang Sunda bilang Herba. Oke. Nah ini juga kan, nah ini yang saya maksud. Di sini kelompok elit, di sini agak elit, di sini kayaknya kelompok miskin. Dan kamu berbaur dengan kami. Sebaiknya aksennya malah dibagi, itu jauh lebih baik. Misalnya ini ada di bawah sebagian, itu jauh lebih baik. Bentuknya tetap dipertahankan, tapi paling gampang dan paling menarik memisahkan bunga. Di tempat lain boleh, tapi di gereja jangan. Supaya mau menggambarkan umat itu mau bersatu, mau kaya kayak mau miskin, mau romo, mau siapa, di dalam gereja menjadi umat Allah bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang yang ketiga dari lingkungan Franciscus Saverius. Bagus nggak dari semua sisi? Bagus. Tapi untuk atas kasihan yang belakang nggak kelihatan karena ini bentuknya bulat. Jadi kalau ini betul di meja makan di tengah-tengah, orang sekeliling akan melihat dari semua sisi akan baik. Ini ya? Bukan, salah konsep, sama kacau ini ya benar. Jadi memang bentuknya untuk meja makan. Jadi kalau nanti ada acara ini untuk gereja, ini meja makan romonya. Oke. Dan ini bentuknya baik, sudah bulat untuk meja makan bagus, ya. Kelasnya juga baik. Yuri dan Firman itu ada tiba-tiba ini aja ya. Sobek-sobek dikit gimana? Dipotong jangan, nanti saya akan pikir bagaimana mensiasati yang sobeknya supaya tidak terlalu kelihatan, tapi yang lainnya bisa bagus. Baik, ini masih kuat pengelompokannya. Bentuk segitiganya muncul di sini, cuman ini kurang. Belum jadi, oke, belum jadi ini. Karena tidak dipakai di Minggu Palma, jadi masih memungkinkan kalau keluarga Palem. Dan ini tidak serasa Palem kan ya? Tidak serasa Palem, jadi masih memungkinkan. Dan tidak usah dipotong pun ini bagus, biarkan menjalankan belakang. Dia malah menjadi penuh. Ya. Begitu, tinggal ditata lebih baik lagi nanti. Ini bakatnya kuat, tinggal satu langkah. Oke. Yang keempat adalah dari lingkungan Gregorius. Ini karangan atau rangkaian bunganya. Lingkungannya rumput semua bagiannya, kembangnya nggak rumput. Ini pesenannya. Ini kalau sih nggak ikut, boleh ikut. Tidak bias, kelihatan. Kecil mungkin kelihatan bagus. Hanya kurang satu, ya kok satu lagi. Yang kelima adalah dari lingkungan Yakobus. Oke, baik. Pertanyaannya menjadi jelas, bentuknya mau apa ya? Segitiga nggak jelas segitiganya, lingkaran nggak jelas lingkarannya, gitu. Abstrak nggak jelas abstraknya, gitu ya. Abstrak itu seringkali disebutnya bunga setaman. Bunganya agak banyak, disusun, ditatanya agak acak begitu, tapi tetap manis gitu ya. Baik. Ayo. Yang keenam dari lingkungan Yohanes. Mau bentuk apa? Kiri kanan itu mulai dengan satu titik, lalu sebelah kirinya mau selebar apa, kanan selebar apa, gitu. Supaya kemudian nanti sudah ada polanya, lalu tinggal diisi. Karena ini ketika mau segitiga dia mengganggu sekali. Kalau ini hilang, segitiganya mulai muncul, betul nggak? Kalau ini hilang. Ya. Kalau ini dipindah ke sini, seimbang dengan segitiganya akan menjadi muncul juga.
Tapi karena takut memotong bunga, ini malah mengganggu. Sisil di sisil. Sisil. Sebelah kue mo. Jadi kue karo sinau. Soalnya nggak jadi ya. Jadi seperti konsep pertama segitiga. Jadi sekali lagi, biasanya yang akan menjadi patokan itu bunganya sama, tapi tidak harus. Ini 3 bunga yang berbeda, tetap menjadi bagus bentuk segitiganya. Ini variasi yang lain, ya. Ini kalau boleh masuk sedikit. Ini juga harus segitiga ya, segitiga. Hanya sekali lagi memang di sini kosong. Yang ketujuh dari lingkungan Yosef. Ini segitiga panjang ya? Sengaja atau kepanjangan? L. Kalau L ini terlalu tinggi. Ini harus lebih pendek supaya lancip L-nya keluar. Oke. Ini harus lebih. Gak apa-apa, terbalik juga nggak masalah. Tabernakel luar, dalam. Terlalu banyak soalnya ya. Yang luarnya harus lebih tinggi. Oh. Oke. Luarnya. Rupanya banyak yang berarti ya. Ya juga. Ini dapat dari mana? Ya, pasar pasti pasar. Dari itu Pekalongan juga. Gimana Pak? Pantesan capek dia jauh. Oke. Mungkin kalau dibawa jauh, hairbrush itu harus dihindari karena sering ya seperti ini. Jadinya tidak kuat. Begitu udah mulai layu dan tadi akan juga bahkan udah mulai. Yang kedelapan dari lingkungan Kristiana. Dibawa menghadap ke pasir. Pertanyaan akan kurang lebih sama nanti ya. Pertama, ini rencananya bentuk rangkaiannya bentuk apa? Otodidak aja Romo. Otodidak itu belajar, kalau bentuk bukan otodidak. Maksudnya ada Baik, ini pelajaran pertama, harus ada konsep di sini mau bentuk apa. Jadi mau segitiga, mau bulan sabit, mau setengah lingkar itu penting. Ketika kita sudah punya konsep bentuk, maka itu akan membantu membuat menjadi seperti apa? Oval, ya, oval. Dan ini bisa diletakkan. Tadi saya melihat diletakkan di kiri kanan tabernakel ini, kan? Gitu ya. Mau atasnya yang sebelah luar atau sebelah dalam itu nggak masalah. Tapi sebaiknya kalau dibuat di dua sisi harus berlawanan. Jadi jangan buat ini dua lalu jejer, itu akan menjadi jelek. Jadi harus kiri kanan yang pertama. Kenapa oval? Karena ada ujung terus ini agak melingkar. Ini baik. Ini jarang. Jadi kalau nanti bikin yang bentuk oval akan memberi variasi lain di gereja. Nah, tadi saya katakan bahwa jenis bunga tidak lebih dari 4 ini ada 3 ya, ini masih baik. Warnanya menurut saya agak tabrakan. Ini masih sedikit mungkin. Tadi saya katakan nanti akan dibawa ke sini. Terlalu ungu, harus dihindari yang ungu sebab ungu sekali lagi warna liturgi tertentu. Jadi jangan masuk. Ini masih agak larinya ke pink. Sudah tapi masih larinya ke pink. Dan susah ditanya konsep, itu masalahnya baru pertama ya. Ini baik, nanti ada beberapa yang saya akan kasih masukan. Bunga baik juga mencoba menggambarkan suasana kehidupan menggereja. Jadi kalau bunganya dipisah-pisah, itu kesannya umat gereja itu terkotak-kotak. Kalau ini kan dia
berbaur, gitu ya, berbaur. Dan mau dikatakan saya mau umat juga berbaur seperti dan indah. Jadi ini sudah baik. Yang buat siapa? Oke. Baru pertama juga. Tapi saya katakan bakatnya sudah ada. Mengembangkannya tidak terlalu sulit. Saya harus katakan jujur, nanti ada yang menurut saya tidak berbakat tapi bisa belajar. Jangan takut, gitu ya. Bentuknya segitiga sama kaki. Karena ada yang tinggi tapi lebarnya tidak setinggi ini. Disebutnya biasanya segitiga sama kaki. Gitu ya. Nah ini yang kesan tadi. Di sini kuning, di sini putih, di sini pink gitu. Kalau di kiri kanan bisa ada pink. Dan memang merangkai bunga itu kalau bunganya ganjil akan menjadi membantu jauh lebih bagus. Terutama yang intinya ini kan ada 5 ya. Saya juga kasih ini 5. Kalau ada taman ini satu ini juga bagus untuk pemanis. Tinggal dikembangkan. Nah, daunnya ini daunnya banyak mungkin ya. Kita udah punya bunganya ada di sini. Oke. Bunganya kalah sama daun. Jadi kalau daunnya sebanyak ini, rangkainya sebaiknya lebih besar. Dan ini untuk di gereja di sini terlalu kecil. Nomor 9, lingkungan Lukas. Gak apa-apa dia. Lalu katanya main di belakang. Iya. Doang banyak di tapinya. Ini terlalu banyak. Ini harus masuk supaya segitiga ini biarkan. Gua ini masih agak turun karena dia ujung sama ujungnya di sini nggak apa-apa. Jadi dia mau tinggalin katanya kayak gitu. Lebih kerasa segitiganya jadinya ya. Oke. Ini punya bakat yang bikin ya. Dua langkah lagi sudah bagus. Tidak kuat seperti itu, tapi ini membantu untuk segitiganya muncul. Ya, oke, baik. Kasih. Nomor 10, lingkungan Magdalena. Oke, baik. Ini segitiganya terbantu oleh 1, 2 ujung sini. Ya. Ini lebih pendek sedikit, baik. Ini muncul segitiganya. Kalau perlu mungkin di depan sini sedikit. Saya sendirian. Kalau sendirian katanya boleh kamu pertama sama siapa? Kalau tidak ada bakat sudah terlatih. Baik. Ini belum terbiasa ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nomor 11, lingkungan Maria. Bentuknya apa, Bu? Segitiga. Segitiga. Segitiganya ada di mana? Ada di sini, belum ada di sini. Oke. Masih di konsep tapi belum turun. Kenapa saya katakan tidak muncul? Karena ini dia terlalu tinggi. Kalau dia lebih pendek akan lebih muncul segitiga. Coba lihat. Tapi menurut saya sedikit lebih muncul segitiganya sekarang. Nah, ketika bunganya hanya ada bunga yang kecil-kecil, segitiganya dibentuk oleh daun, itu juga bisa. Ini daunnya terlalu banyak variasinya sehingga tidak menolong untuk buat segitiga. Tapi kalau daun ini 1, 2, dan 3 diletakkan segitiga, ini akan membantu. Dan ini mengganggu. Itu juga mengganggu. Bentar. Festivalnya ngapain gitu? Kayak pedah daun yang membuat bentuk gitu ya. Baik. Yang kedua. Ini siapa yang bikin? Jangan senyum-senyum, saya tahu yang bikin karena senyum.
senyum-senyum yang bikin. Ini bentuknya segitiga juga ya. Bu, segitiganya dari mana? Masih di sini juga ternyata ya. Ibu punya banyak daun ini bagus ya. Tetapi ketika semuanya dimasukkan mengganggu. Ya. Jadi kalau mau daun ini dibiarkan menjadi segitiganya. Lalu ini satu mungkin taruh di belakang supaya kelihatannya sedikit, yang ini dua baik apa. Nah, pendek-pendek. Tidak sama kaki di sini tapi di sini. Yang tadi. Ternyata ada pengikut tuh. Ini kalau mau dia jangan sendirian, kasihan karena dia kecil, yang ini bisa dipindah berujung agak laci begitu seperti mawar, ini juga memungkinkan. Hanya tadi ini sangat mengganggu. Tapi dia kasihan ya, jadi yang di situ mau katanya mau ditaruh di situ. Kelihatan sedikit ya, jadi dia nggak sia-sia dipotong. Oke, baik. Saya bukan mentertawakan, cuma saya bingung segitiganya dari mana. Ini macam gini, daun ini ditaruh di tengah, tapi menjadi pengacau. Saya nggak akan cabut, tapi kalau ini ditaruh di dekat dia, katanya senang dapat berdekat sama daun sebunganya. Daunnya jadi cantik karena dikasih kayak perempuan suka dikasih bunga di kuping gitu ya. Dan segitiganya jadi lebih muncul. Sekali lagi, kesulitan dari bunga-bunga kecil dibuat segitiga itu sulit. Dia lebih mudah dibuatnya setengah lingkaran. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ternyata ini juga bisa membentuk segitiga. Dan ini yang membantu adalah daunnya. Daunnya membantu bentuk segitiganya lebih muncul. Gitu ya? Oke, makasih. Nomor 12 dari lingkungan Markus. Oh, di sini ditambah yang putih sedikit mengimbangi merah. Oh, ini kesannya tiba-tiba enggak ya, Nomor 13 dari lingkungan Marta. Harusnya tuh letter L Romo tadinya, tapi L-nya lagi PW jadi kayak gitu. kalau mau L, sini. Sama sisi atau sama saja? Segitiga ya sama sih. Jadi harusnya Atas juga pasti jauh lebih bagus. Ya, oke. Ini bunga advent karena ungu, nggak dilarang. Ini bisa untuk rangkaian advent ya. Oke, jadi nanti advent sudah bisa tulis. Sisa. Sisa yang sisa apa niatnya? masih banyak kok, nggak berani masukin ke sisa. Oke.
14 dari lingkungan Matias. Setuju nggak ini kembar siam beda bapak beda ibu? Kembar siam beda bapak beda ibu ya. Ini siapa niru siapa? Nggak niru. Sehati, oke. Karena bentuknya sangat mirip. Jujur dikatakan untuk di gereja mau ditaruh di mana bentuk seperti ini? Rumah, betul. Rumah jauh lebih baik. Tapi kan ini tujuannya untuk gereja, ya. Jadi tolong perhatikan sekali lagi, cukup banyak yang saya lihat seginya nggak jelas segi berapa. Mulai dengan mau bulat boleh, mau segitiganya bentuknya boleh. Karena dengan cara itu akan membantu kita membuat rangkaian yang jauh lebih baik, ya. Kasih satu lagi, oke? Ini turun dulu aja. Jadi setelah ini dilihat dulu, kok belum apa yang bisa dibantu dengan bentuk segitiganya? Supaya ini dia sendirian ya. Oh dia sembunyi, kayaknya rantai. Nomor 15 dari lingkungan Matius. Yang bagusnya bawa pulang aja tinggalin. Kasih deh kamu sisa. Apa yang bisa kita selamatkan dengan sisa? Nomor 16 lingkungan Paulus. Udah nggak ada, Ini- gabungannya doang. Bisa bentuknya menjadi setengah lingkaran sebetulnya. Dengan ini dikurangi lebih pendek sedikit supaya tidak ada yang ke lancip-lancipnya gitu. Nah dia dekat dengan yang lainnya bentuknya. Karena di sini juga seperti itu. Oke, gitu ya. Kruskus tuh sebetulnya paling bagus kalau ditaruh di tengah-tengah. Dia bagus sekali. Salah ya. Kasian Romo. Jangan curi gitu ya. Saya curi aja ya. Dan ini dia kesasar dari mana? Sendirian. Kelas betul. Oke kayak ini. Ini bisa larinya ke setengah lingkaran ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini. Masalahnya apa bu? Ini baik. Ya. Ibu nggak punya bakat ya. Tapi belajar banyak akan semakin bagus ya. Oke. Ya. Ini juga bisa disebut setengah lingkaran, bisa, karena nggak ada titik yang tajamnya, ya. Hanya kalau ini ditambah satu akan menjadi jauh lebih manis. Masih punya nggak satu bunga ini? Apa tuh? Pikok? Ragu-ragu ya. Ternyata tiga lebih bagus. Oh lihat, tiga lebih bagus. Lebih manis. Biarkan bentuknya seperti setengah lingkaran nggak apa-apa. Ya, itu salah satu variasi. Yang sangat sulit sebetulnya bulan sabit. Karena mengatur unsur lengkung itu nggak gampang. Ada yang pengantin pengen, aduh saya bikinnya 2 jam untuk 2 rangkaian bunga bulan sabitnya. Oke, baik, terima kasih.
17 dari lingkungan Petrus. Ini bentuknya apa? Bentuknya itu apa ya Romo ya? Mau dikatakan segitiga kok kayak segimpan? Bingung Romo ya. Pokoknya ada bunga ceplok-ceplok kayak gitu aja. Itu contoh ya, komplimen bersih priwet. Karena memang belum pernah sama sekali untuk menangkap Baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, untuk semua nanti, pertama harus punya konsep bentuk. Walau jadinya sendiri berbeda nggak apa-apa, tapi konsep bentuk itu akan membantu. Ini kayak kepala penjangan kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ini terlalu panjang, ini terlalu dalam. Tapi nggak bisa diubah kan udah pendek. Harusnya ini sekitar segini juga, ini bagus. Dan dia pengen ikut katanya. ngiri kalau ketinggalan. Dia sedih. Pak Abu dari kebunnya barengan sekarang ditinggalin sendiri. Oke. Jadi yang ini harusnya lebih panjang. Saya nggak bisa ubah karena udah pendek semua. Lebih ini supaya nggak misalnya kejeblok. Tapi Ibu perhatikan, ternyata konsep segitiganya bisa muncul ketika Ibu tahu dibantunya di sini. Ya, oke. Karena yang bikin juga nggak tahu bentuknya apa, kita terima bentuknya abstrak ya, nggak apa-apa. Tetapi tetap jadi jelas. Jumlah bunga udah nggak tahu. Tahu nggak bahwa jumlah bunganya sebaiknya ganjil? Enggak ya? Enggak tahu ya Romo. Oke, tapi yang ini ada 5, yang ini juga ada 5 ternyata ya. Oke. Ini kalau dipindah ke depan, kan kalau yang malu-malu itu sebaiknya suruh tampil, kalau sama malu dia suruh tampil supaya aman. Ya. Oke. Bergandeng tangan. Oke. Lalu ini karena kependekan dikasih nggak apa-apa disambung. Tapi sebaiknya pakai solasi. Karena nanti kalau dia dipasang kena lampu, lalu dia mulai kelihatan mengkilat, mengganggu. Saya nggak tahu masih mudah nggak didapat ini solasi bunga. Masih ya? Cuman belakangan itu solasi bunga lengket ke tangan. Nomor 18 dari lingkungan Stefanus. Terus sangat pesannya? Hasil lain, ini juga sebetulnya segitiga. Hanya, pakai hanya ya. Begitu dipindah, gitu. Enggak. Di sini kan dia agak tajam, di sininya tiba-tiba agak ngeluh. Dengan ditambah ke bunga ini, dia agak membantu. Korinnya dipindah ke sebelah sini, yang lebih membantu mungkin. Ya. Bunga kecil ini membantu segitiganya menjadi lebih kuat. Ini bagus. Hanya sebentar, kalau di gereja saya nggak tahu persis luasan kiri kanan tabernakelnya. Apakah itu terlalu panjang nggak? Ya. Tabernakel dalam. Apa? Yang di dalamnya? Terlalu panjang. Yang di dalamnya sedikit lebih tinggi.
Tapi memang sekali lagi tidak boleh lebih tinggi dari ujung tabernakel itu sendiri. Dan ini rendah, jadi kalau misalnya sekian tingginya, 80 cm, itu bagus. Masih tetap terlihat. Gitu. Ya. Ini satu variasi yang juga bagus, berbeda, memberi suasana yang berbeda juga pasti. Ya, oke. Nah cuman kalau dipadu padan dengan ini nggak ketemu nih. Bukan masalah warna aja. Bentar, jangan terlalu tinggi supaya kesan memanjangnya tetap ketemu. Ini sebaiknya segitiganya ke arah sana juga, tapi semacam ini. Variasi ini membantu penyambung sebetulnya, cuman di sini hilang. Ini segitiganya kurang ya. Harusnya di sini ada bunga. Karena seperti ini kan dia seperti menyambung ke arah sana. Hanya dipotong oleh jarak seperti itu ya. Oke. Yang ini bakarnya bagus, yang ini harus belajar lebih banyak. Boleh aja nekat dari sini, tapi kan nggak sopan gitu ya. Ada tangga. Nomor 20, Suster SND. Membuat penuh rangkaiannya. Ini segitiga sebenarnya harusnya. Oh enggak. Lingkaran. Setengah lingkaran berarti terlalu tajam. Bisa bikin angka segitiga dengan ini. Nah itu memang konsepnya setengah lingkaran. Oke. Ya ini sedikit harusnya ya. Pendek. Oke, nggak apa-apa. Ya ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi konsepnya burung merpati, gitu ya. Boleh. Ininya diganti sama mawar, ditambah 4 mawar di sini jadi 5 mawar. Dia terbantu untuk paruhnya. Ininya sudah menjadi baik dengan ekornya, gitu ya. Merah. Dan sekali lagi, daun ini tidak harus dipotong-potong juga bagus ternyata. Ya. Baik, sekarang nanti beli mawar. Suruh belanja lagi. Oke, gitu ya. Nomor 21 dan 22 dari batang 1 dan 2. Bawa. Siapa yang bikin ini? Dia nggak mau kenalan. Maaf ya, nanti lagi kenalannya ke dia satu ke sini, satu ke sini. Untuk di luar gereja ini bagus. Kalau gereja itu mau jadi seperti apapun baik-baik aja, tapi kalau di dalam gereja kita masukkan juga konsep kebersamaan. Ya, oke. Ini tinggal satu langkah lagi. Baik. Nah ini kemerdekaan Denmark kayaknya ya. Putih merah. Oh, kalau Indonesia kan warna putih ya. Oke. Nah kalau mau batangnya jangan di depan. Ini batang hidup masih bisa, tapi suka lengkap. Nah dia mengumpul. Jadi sekali lagi hindari warna terpisah. Bagus, betul. Tapi warnanya terpisah. Baik. Enggak, bagus. Ini memang menjadi sulit karena dia sudah mendekati umur. Tapi hari biasa, oke, dikasih bunga putih mungkin ya, supaya tidak flat. Kalau Advent biarkan ini sudah baik. Kalau Advent itu minggu ketiga ya, pink ya. Ini bisa dipakai untuk minggu ketiga. Bentuknya karena Advent sederhana baik, gitu ya. Dan seperti ini juga bulat ini kalau kecil untuk gereja. Kalau di rumah, di lingkungan masih mungkin bisa. Tapi kan target warnanya lingkungan kan. Nanti buat yang besar ya.
Tiba saatnya kita akan menyaksikan keterampilan Romo Yohanes Handi memperagakan atau mendemokan keahliannya dalam membuat rangkaian bunga hias altar. Nanti kita lihat bahwa walau kayu dia bikin penuh. Bentuk segitiga. Sebetulnya nanti bisa disamarkan dengan bunga lain supaya dia tetap bermanfaat. Saya agak royal nih bunganya ya. Untuk pasca nggak apa-apa deh ya. Pembelaan. Dia masih nyerap. Ini bunganya tadi ya. Nah, bunganya tadi. Baik, cukup. Terima kasih. Saya hadir. Selamat ya. Selamat sore ibu-ibu dari wakil dari lingkungan, tim kerja penataan panti imam juga panitia pesta nama. Atas nama Pastor Suratman, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Handi yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna. Yang tadi ibu-ibu katakan, oh baru tahu sekarang. Ya, dan seperti yang pernah saya katakan di grup ketua lingkungan, di sini ada beberapa ketua lingkungan. Saya mengatakan kenapa kami mengadakan seminar, karena seringkali ketua lingkungan kalau dapat tugas jadwal untuk hias altar itu selalu mengeluh. Di tempat saya nggak ada yang bisa hias altar, ya Bu Heru ya. Bu Heru yang seringkali dapat keluhan dari ketua lingkungan. Saya katakan ini kesempatan untuk kita mengerti, karena kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu, oh ternyata aku punya talenta. Dan terbukti tadi Pastor Handi mengatakan, oh kamu punya bakat, ya. Kayaknya tadi ada banyak yang disebut oleh Pastor Handi bahwa ibu-ibu tuh mempunyai bakat. Nah, nanti diasah pada saat lingkungannya mendapat tugas untuk benar sesuai dengan aturan liturgi, antara lain seperti yang tadi Romo katakan. Lalu juga kemarin waktu kita hias altar untuk misa suro, saya memang dipesan oleh Romo Ratman untuk memfoto dan menunjukkan kepada Pastor Handi. Tadi sudah saya tunjukkan. Pastor Handi mengatakan nggak apa-apa, karena memang ornamen perjamuan terakhirnya tidak tertutup, cuma di tengah-tengah itu ada seperti rangkaian janur apa-apa ya yang turun ke bawah, itu tidak usah, kata pastor. Jadi hanya hiasannya lurus saja. Itu setinggi apa? Setinggi sebelah atasnya altar. Altar itu kan biasa sama Mas Kris dikasih taplak yang ada poninya. Nah itu setinggi poninya saja. Itu kurang lebih mungkin tinggi poninya hanya 20 cm. Jadi naik turunnya hanya 20 cm. Begitu ya Pastor Handi ya, betul ya. Itu. Jadi tetap hiasannya bagus, memanjang ya.
tapi ornamen perjamuan malam terakhirnya tidak tertutup itu. Atau kalau mau selamat, mau selamat, ya tidak ada komplain dari umat, ya bikinnya seperti rangkaian sekarang, hanya di sisi kanan dan sisi kiri. Dan harus diingat bahwa hias altar itu tidak boleh melebihi altar terlalu banyak. Kenapa? Supaya fokus umat itu ke altar, bukan ke bunganya. Itu. Lalu seperti tadi yang Pastor katakan, harus kalau mau bikin rangkaian harus ada apa, ibu-ibu? Harus apa dulu yang pertama tadi? Apa tadi? Konsep, betul. Konsep dan juga niat. Ya, konsep. Kalau nggak ada konsepnya, jadinya nanti bentuknya abstrak, tak berbentuk. Betul ya, Pastor ya? Gitu. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak Pastor Handi. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung. Dan Pastor Handi ini memang biasa memberikan seminar. Bahkan ini nanti akan diundang oleh Bu Lina, ya Bu ya. Bu Nini akan diundang ke parokinya Bu Nini dari Solo. Ya, akan diundang ke Solo untuk juga memberikan seminar tentang hias altar. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Pastor Handi, juga banyak terima kasih kepada kepada ibu-ibu sekalian yang masih setia, suster juga, ibu-ibu yang masih setia sampai selesainya seminar ini. Kita akan tutup seminar pada siang hari ini dengan doa. Lalu nanti kami minta berkat dari Romo Handi, Pastor Handi. Nanti setelah itu kita akan foto bersama ya untuk kenang-kenangan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami datang kepadamu di sore hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang seminar hias altar pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu agar kami semua selamat tiba di rumah. Untuk itu kami mohon berkat-Mu melalui Pastor Handi. Kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih karena bersedia mendengarkan saya. Semoga memberi manfaat. Catatannya tetap jangan takut ya akan mendengar kritikan, tidak apa-apa. Semangat untuk memuji Tuhan lewat bunga. Terima kasih. Terima kasih banyak Pastor Handi. Yuk kita sekarang foto bersama Pastor. Demikian guys, akhir review channel Mega 59 dari Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan yang mengadakan seminar hias altar bersama Romo Yohanes Handi Sadli dari Bandung. Semoga apa yang kita pelajari ini dan kami unggah dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.